Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Isnaina Solihah. Di sini saya akan melaksanakan tugas SPI, yaitu menceritakan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Di sini saya akan menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang pertama yaitu ada langkah dakwah Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat seperti tertuliskan di dalam Al-Quran. Beliau berusaha menjelaskan ajaran Islam kepada keluarga dan serta kawan dekatnya. Mereka orang yang pertama-tama memeluk agama Islam, baik di kalangan keluarga terdekat maupun sahabat, disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Setelah beberapa lama, Rasulullah melakukan dakwah secara rahasia, maka turunlah perintah Allah agar beliau melakukan dakwah secara terbuka di hadapan umum seperti telah diturunkan dalam Al-Quran. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu dengan cara mengundang dan menyeru kerabat dekatnya dari Bani Muthalib. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat umum. Mereka mulai mengajak segenap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bangsawan hingga kelas hamba sahaya. Mula-mula, ia menyeru penduduk Mekah. Kemudian, penduduk negeri-negeri lain, pertemuan dengan penduduk Mekah dilakukan di Bukit Safa. Dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ia diutus oleh Allah untuk mengajak menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dengan seruan secara terbuka itu, Nabi Muhammad dan Islam menjadi perhatian dan bincangan di kalangan masyarakat kota Mekah. Masyarakat Quraisy beranggapan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dan berusaha menentangnya habis-habisan hingga agama Islam tersebut lenyap dari muka bumi ini. Selain itu, mereka memulai strategi untuk mengacaukan kegiatan dakwah Islam dan berusaha menghambat gerak laju perkembangan agama Islam di kota Mekah dan masyarakat Arab lainnya. Poin yang kedua yaitu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam yang dilakukan Rasul baik secara diam-diam maupun secara terbuka mendapat tanggapan respon yang beragam. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Sejumlah kecil mereka yang menerima ajaran Islam adalah para sahabat dan keluarga dekat Rasulullah SAW. Meskipun ada juga keluarga dekatnya yang menolaknya, semisal Abu Lahab. Meskipun bisa dikatakan bahwa masyarakat Arab di kota Mekah ada yang menerima ajaran Islam secara ikhlas, tapi pada umumnya masyarakat Arab kota Mekah menolak dan tidak menghendaki kehadiran Islam dan umat Islam dan Islam di kota tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai penghinaan, bahkan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Poin yang ketiga yaitu hambatan dan rintangan dakwah Islam di Mekah. Para tokoh masyarakat Quraisy mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu cara untuk menghambat gerakan Islamisasi, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan agama Islam karena tidak tahan atas ancaman dan teror yang diarahkan kepadanya. Maka pada suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya. Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad SAW terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Mereka menerima siksaan di luar batas peri kemanusiaan. Misalnya, dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan minum. Bilal dijemur di bawah terik matahari dan ditindih batu besar. Istri Yasir yang bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpanggang.
Poin yang keempat adalah boikot dan rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kegagalan masyarakat kafir Quraisy dalam membujuk Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwahnya justru memperkuat posisi umat Islam di kota Mekah. Menguatnya posisi umat Islam memperkeras reaksi kaum kafir Quraisy. Mereka mencoba menempuh cara-cara baru, yaitu melumpuhkan kekuatan Nabi Muhammad SAW yang bersandar pada perlindungan keluarga Bani Hashim. Caranya adalah memboikot mereka dengan memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim. Tidak seorang pun dari penduduk Mekah yang diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Persetujuan itu dibuat dalam bentuk piagam dan ditandatangani bersama serta disimpan di dalam Ka'bah. Pemboikotan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, yang dimulai pada bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian, bertepatan dengan tahun 616 Masehi. Di antara isi piagam pemboikotan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka tidak akan menikahi orang-orang Islam. Kedua, mereka tidak akan menerima permintaan nikah dari orang-orang Islam. Yang ketiga, mereka tidak akan berjual beli apa saja dengan orang-orang Islam. Yang keempat, mereka tidak akan berbicara dan tidak akan menjenguk orang-orang Islam yang sakit. Yang kelima, mereka tidak akan menerima permintaan berdamai dengan orang-orang Islam, sehingga mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Akibat pemboikotan tersebut, Bani Hashim menderita kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan yang tidak ada bandingnya. Pemboikotan itu baru berhenti setelah beberapa pemimpin Quraisy merasa iba dengan penderitaan yang dialami Bani Hashim dan umat Islam. Akhirnya, mereka merobek isi piagam tersebut dan memusnahkannya. Dengan perobekan itu, otomatis pemboikotan itu berakhir. Sekian cerita dakwah perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.